Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa ittiba kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para ikhwah wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini apel tausiah yang insyaallah Ustaz sampaikan kepada kita semua adalah tentang satu kisah dari kisah-kisah yang termuat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu kisah kaum Lut, kisah kaum Nabi Lut. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim, kata para ulama, isinya terbagi menjadi 3 bagian besar. Ya, yang pertama adalah tentang al-aqidah, tentang akidah, tentang tauhid. Ini bagian yang pertama dari Al-Qur'anul Karim. As-sulusul awal, sepertiga yang pertama. As-sulusul tsani, sepertiga yang kedua adalah tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariah, tentang wudu, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, jihad, ya, rumah tangga, nikah, talak, rujuk dan sebagainya. Ini adalah as-sulusul tsani, bagian yang kedua dari Al-Qur'anul Karim. Dan as-sulusul tsalis, sepertiga yang ketiga dari Al-Qur'anul Karim adalah tentang al-qissah, tentang kisah. Dan kisah ini ya dalam Al-Qur'anul Karim itu sepertiga dari Al-Qur'anul Karim. Ya, menunjukkan bahwa kisah itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam mendidik suatu umat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak sekali kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kisah nabi-nabi terdahulu, kisah umat-umat terdahulu, baik yang taat di antara mereka maupun yang bermaksiat yang menentang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga kisahkan akibat dari setiap kaum yang menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya dalam kehidupan mereka di dunia, maka mereka akan memperoleh as-sa'adah al-haqiqiyah, kebahagiaan yang sebenarnya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Rasulnya, yang mengingkari Rasulnya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, maka mereka juga akan merasakan akibat yang buruk dari sikap penentangan tersebut. Mereka akan merasakan akibatnya di dunia dan juga di akhirat. Dan di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim adalah kisah kaum Lut. Kisah kaum Lut, yaitu suatu kisah yang sangat buruk perilaku mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita agar kita mengambil ibrah, mengambil izah, mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Ya, kaum Nabi Lut adalah suatu kaum yang mendiami suatu tempat yang sekarang disebut dengan Sadum dalam bahasa Arab. Yaitu menurut perkiraan berada di dataran rendah negeri Yordania pada zaman sekarang ini. Mereka ini, kaum negeri Sadum ini, mereka adalah pertama, mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah SWT dalam ibadah. Ya, ini kejahatan yang luar biasa yang mereka lakukan, yaitu mereka al-isyrak billah, menyekutukan Allah SWT dengan berhala-berhala mereka dalam ibadah kepada Allah SWT. Selain itu mereka mempunyai kejahatan, yaitu merampok setiap kafilah dagang yang lewat di negeri mereka. Ya, rombongan orang yang pergi berdagang, mereka merampoknya ketika rombongan tersebut pulang ataupun pergi dari negeri mereka. Dan kejahatan mereka yang lebih parah dari itu adalah mereka penyuka sesama jenis. Laki-laki suka kepada laki-laki. Dan sebagian ahli tafsir juga mengatakan perempuan di antara mereka juga menyukai perempuan. Ya. Mereka adalah orang sesama jenis, saling suka. Dan ini bukan penyakit yang baru terjadi zaman sekarang ini. Ya, sesama jenis, asyawaz, al-jinsi. Tapi sudah ada sejak zaman Nabi Lut, dan mereka adalah orang yang pertama melakukannya. Tidak ada umat-umat terdahulu yang melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini.
yaitu mereka penyuka sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki dan perempuan suka sesama perempuan. Ya. Kemudian Allah SWT mengutus kepada mereka salah seorang nabinya yang mulia, Lut alaihissalam. Lut alaihissalam adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah utus dia ke negeri Sadum ini untuk memberikan peringatan kepada kaum Sadum tersebut dari perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Mereka ahli syirik, orang yang melakukan kesyirikan. Maka Nabi Lut berupaya mendakwahi mereka agar menjauhkan diri mereka dari segala bentuk kesyirikan. Ya, siang malam beliau mendakwahi mereka. Mereka adalah orang yang suka merampok, ya, kafilah dagang yang lewat di kampung mereka. Maka Nabi Lut berusaha mendakwahi mereka sekuat tenaga yang ia punya agar kaumnya ini meninggalkan, ya, suatu tindakan yang buruk ini, yang jahat ini, merampok orang yang datang dan pergi, ya, yang melewati negeri mereka. Dan mereka adalah kaum yang penyuka sama jenis. Maka Nabi Lut yang benar-benar berusaha sekuat tenaganya untuk mengingatkan kaumnya dari, ya, perbuatan buruk ini, siang dan malam. Ya, dimanapun beliau berada, beliau ingatkan bahawa itu perbuatan yang buruk, yang keji, yang tidak sesuai dengan agama, dengan akal, dengan fitrah, dengan muruah manusia. Tapi apa jawabannya kaum Nabi Lut? Ya, kata mereka, kami tidak bisa meninggalkan apa yang telah biasa kami lakukan tersebut. Ya, sudah menjadi kebiasaan. Itulah yang kami sukai, itulah yang kami senangi. Kami tidak mempunyai selera terhadap perempuan. Ya, kami sukanya sama laki-laki. Mereka tanpa malu-malu mengatakan hal tersebut kepada Nabi Lut alaihissalam. Setelah berlalu begitu lama Nabi Lut berdakwah di tengah mereka, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka malaikat-malaikat dalam bentuk laki-laki yang rupawan. Ya, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah wujud mereka dari wujud asli. Ya. Tetapi mereka bisa berubah ke dalam bentuk yang indah, yang bagus, yang tampan. Beda dengan jin, dengan syaitan. Syaitan juga diberikan kemampuan mengubah bentuk, tasyakul namanya, tetapi bentuk yang buruk. Tidak bisa dalam bentuk yang gagah kalau syaitan, ya. Tapi kalau malaikat merubah bentuk dalam bentuk yang rupawan, sebagaimana, ya, malaikat Jibril sering datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk salah seorang sahabat yang terkenal dengan ketampanannya, Dihya ibn Sa'ib al-Kalbi. Ya. Seperti hadis tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda kiamat. Itu seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk seorang malaikat datang kepada Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki yang tampan. Taib. Kemudian, ya, malaikat diutus oleh Allah SWT kepada kaum Lut. Ya, untuk apa? Untuk menurunkan siksa dan azab kepada mereka. Malaikat datang dalam bentuk yang sangat menarik hati mereka, sangat tampan, sangat gagah. Ya. Kemudian malaikat-malaikat tersebut mampir atau singgah di rumah Nabi Lut. Begitu kaum Nabi Lut mendengar ada para lelaki yang tampan, yang gagah, yang sekarang sedang berada di rumah Nabi Lut, maka mereka sangat tertarik. Ya, mereka berlari menuju rumah Nabi Lut. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kelainan, sehingga ketika mendengar berita tersebut mereka sangat tertarik. Ya, lebih dari tertariknya seorang laki-laki normal kepada seorang perempuan. Itulah, ya, apa yang mereka lakukan. Tetapi Nabi Lut alaihissalam, beliau sangat khawatir, ya, dengan keamanan dan keselamatan tamu-tamunya. Beliau tidak mau tamunya ini diusik dan diganggu di rumahnya. Dan Nabi Lut belum mengetahui bahwa tamu-tamu tersebut adalah para malaikat. Maka beliau berkata, kata beliau, "Lau anna li bikum quwwah." Seandainya saya memiliki kekuatan untuk mencegah kalian, jangan agar tidak mengganggu tamu-tamu saya. Au awi ila ruknin syadid, atau saya mempunyai keluarga yang akan melindungi saya ketika mendakwahi kalian, agar saya bisa mencegah perbuatan keji yang kalian lakukan. Nabi Lut alaihissalam begitu khawatir terhadap tamu-tamunya, ya, karena dia tahu bahwa perangai kaumnya sangat buruk, ya, menyukai sama jenis, laki-laki menyukai sama laki-laki. Maka beliau sangat khawatir, ya, sangat mencemaskan keadaan tamu-tamunya. Beliau mengatakan, "Lau anna li bikum quwwah." Seandainya saya punya kekuatan untuk mencegah kalian dari perbuatan-perbuatan tersebut, atau saya mempunyai keluarga yang kuat yang akan membela saya, ya, yang akan mempertahankan diri saya ketika saya mendakwahi kalian untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Ya, Nabi Lut alaihissalam boleh adalah seorang yang lemah, ya. Dia tidak mempunyai keluarga yang besar. Dia tidak mempunyai anak-anak laki-laki yang siap membela dakwah beliau. Beliau hanya memiliki 2 anak perempuan.
Dan para nabi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad adalah abul banat atau abaul banat, adalah bapak dari anak-anak perempuan. Kebanyakan para nabi adalah ya bapak dari anak-anak perempuan, orang-orang yang lemah. Bahkan yang lebih memberatkan hati Nabi Lut alaihissalam, istrinya sendiri ya bukan menjadi pendukung dakwah Nabi Lut alaihissalam untuk mencegah perbuatan buruk kaumnya ini. Malahan dia sendiri, istrinya Nabi Lut ini, yang menjadi pendukung kaumnya. Ya, yang di dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim dikatakan, fakhanatahuma. Keduanya, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, berkhianat kepada kedua orang Nabi tersebut. Istri Nabi Nuh berkhianat kepada suaminya Nuh alaihissalam, dan istri Nabi Lut juga berkhianat kepada suaminya Lut alaihissalam. Maksudnya, berkhianat dalam dakwahnya, bukan khianat dalam al-firash, bukan berkhianat dalam urusan ya kamarnya, tapi berkhianat dalam dakwahnya. Di mana kedua istri tersebut, istri Nuh dan istri Lut, dia tidak mendukung dakwah suaminya. Maka ya Nabi Lut begitu sedih, ya, begitu khawatir melihat tamu-tamunya diserbu oleh kaumnya, ya, orang-orang yang memiliki kelainan, dan mereka sudah tidak punya rasa malu. Ya, oleh sebab itu kata ulama, di antara efek buruknya perbuatan orang penyuka sama jenis itu adalah hilangnya rasa malu dalam hati mereka, dalam diri mereka. Maka malaikat kemudian memberitahu Nabi Lut alaihissalam siapa mereka yang sebenarnya, yang datang dalam bentuk laki-laki. Kata para malaikat tersebut, qalu, mereka berkata, ya Lutu inna rusulu rabbika. Wahai Lut, sesungguhnya kami bukan manusia, tapi kami ini adalah para utusan Tuhanmu, para utusan Tuhanmu. Ya, la yasilu ilaika. Mereka, kaummu, tidak akan bisa sampai ke rumahmu, tidak akan bisa masuk ke rumahmu untuk ya mengganggumu, menyakitimu, dan mereka juga tidak bisa sampai kepada kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji yang biasa mereka lakukan. Kemudian kata para malaikat tersebut, fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Berangkatlah kamu, pergilah kamu pada sebagian dari malam, membawa keluargamu. Keluarlah dari negeri ini, dari negeri Sadum ini. Ya, bawa keluargamu, anak-anakmu. Ya, dan malaikat menentukan waktunya kapan, yaitu pada sebagian dari malam. Kemudian kata para malaikat, wala yaltafit minkum ahad. Jangan seseorang di antara kalian yang pergi meninggalkan negeri Sadum ini menoleh ke belakang. Para ulama ahli tafsir mengatakan supaya mereka juga tidak tertimpa azab yang akan turun kepada kaum Nabi Lut. Mungkin ada di antara mereka yang melihat, yang ikut Nabi Lut ini ketika berangkat keluar dari negerinya, kalau dia menoleh ke belakang, mungkin dia akan balik karena ada keluarganya yang tertinggal di belakang. Dia kasihan kepada keluarganya. Maka Allah ingatkan, wala yaltafit minkum ahad. Jangan ada seseorang pun di antara kalian, wahai Lut dan kaummu yang mengikuti kamu, ketika berangkat keluar dari negerimu, jangan ada yang menoleh ke belakang. Ya. Kemudian kata Allah SWT, illam ra'ataka, kecuali istrimu, innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya istrimu ini akan mendapatkan azab seperti azab yang menimpa kaummu. Karena dia tidak ya sefikrah dengan Nabi Lut alaihissalam. Dia malah mendukung kaumnya yang melakukan perbuatan keji tersebut. Inna mau'idahumus subuh. Sesungguhnya waktu turunnya azab kepada mereka adalah di waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan malaikat untuk menyiksa, mengazab kaum Nabi Lut yang terus-menerus melakukan perbuatan keji tersebut dalam bentuk ya yang sangat menarik hati mereka, para lelaki. Kemudian para malaikat tersebut singgah dan mampir di rumah Nabi Lut alaihissalam. Ketika kaumnya mendengar ada para lelaki yang indah wajahnya mampir di rumah Nabi Lut, ya, kalau bahasa Arabnya yasilu lahul lu'ab, air liur mereka sampai menetes, ya, karena mendengar ada para lelaki yang ganteng di rumah Nabi Lut. Mereka menyerbu rumah tersebut dan Nabi Lut merasa sangat khawatir. Kemudian malaikat memberitahu bahwa kami ini bukan manusia, tapi para malaikat yang Allah utus untuk mengazab kaummu. Dan inilah ujian terakhir mereka. Ujian terakhir mereka adalah ketika mereka melihat lelaki ganteng, lelaki yang tampan. Apakah mereka akan melakukan perbuatan keji yang serupa atau mereka akan berhenti? Tetapi ternyata mereka tetap melakukan perbuatan keji tersebut. Kemudian Allah malaikat menyuruh Nabi Lut alaihissalam keluar dari negeri tersebut beserta keluarganya. Bahkan diingatkan jangan ada yang menoleh ke belakang, ya, supaya tidak tertimpa azab. Kemudian Allah nyatakan kecuali istrimu wahai Lut, karena dia akan ya merasakan azab seperti azab yang menimpa kaumnya. Dan Allah tentukan waktunya kapan azab tersebut datang. Ya.
Inna mau'idahum subuh, sesungguhnya waktu mereka mendapat azab itu adalah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah sangat dekat, kata para malaikat kepada Nabi Lut alaihi salam. Maka ya, para malaikat yang ada di rumah Nabi Lut alaihi salam, ya, dia melihat kekhawatiran yang sangat besar dari Nabi Lut alaihi salam. Setelah mereka menyebut siapa diri mereka sebenarnya, maka malaikat tersebut ya mengepakkan sayapnya sehingga orang-orang yang mengepung rumah Nabi Lut semuanya mengalami kebutaan pada matanya. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fazuqu azabi." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya mereka telah menggoda tamu-tamunya Nabi Lut alaihi salam. Ini laki-laki menggoda laki-laki. Ya, ini sangat hal aneh bin ajaib yang mereka lakukan. "Wa laqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum." Mereka telah menggoda tamu-tamu Nabi Nuh ini. Ya, maka kata Allah SWT, kami buat buta mata mereka. Fatamasna a'yunahum. Sebelumnya hati mereka sudah buta. Ya, kemudian Allah SWT buat buta mata mereka. Maka mereka adalah kaum yang buta matanya dan juga kaum yang buta hatinya. Kemudian kata Allah SWT, fazuqu azabi wa nuzur. Maka kalian rasakanlah azabku dan juga peringatanku. Maka Nabi Nuh alaihi salam dengan kedua anak perempuannya berangkat dari kampungnya, ya, pada sebagian malam menuju negeri Syam. Dan Nabi Lut alaihi salam, Allah perintahkan untuk berjalan di belakang mereka, di belakang anak-anaknya serta orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi Lut alaihi salam, supaya tidak ada seorang pun yang tertinggal di antara mereka. Karena kalau tertinggal akan ditimpa oleh azab yang pedih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili." Berjalanlah bersama keluargamu pada sebagian dari malam. Wattabi adbarahum, dan berjalanlah dan ikutilah bagian belakang mereka, yakni engkau berjalan di belakang mereka. Wala yaltafit minkum ahad, dan janganlah ya kalian menoleh ke belakang, ya, ke tempat kaummu yang akan menderita azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah datang waktu subuh tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan azab yang sangat pedih kepada mereka. Apa yang Allah turunkan? Yaitu batu-batu yang keras, tanah-tanah yang mengeras bagaikan batu yang telah disusun untuk meruntuhkan dan menghancurkan kaum Nabi Lut ini. Lalu kampung-kampung mereka yang mereka diami selama sekian tahun diangkat oleh Allah SWT ke langit, kampung-kampungnya beserta orang-orang yang ada menghuni kampung tersebut diangkat ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala balikkan kampung tersebut, ya, diangkat ke langit, ya, terlepas dari dasarnya, dari pondasinya, kemudian diangkat ke langit setinggi-tingginya. Bahkan para malaikat mendengar gonggongan anjing mereka, saking tingginya kampung tersebut diangkat. Kemudian kampung tersebut dibalikkan, ya, lalu dihujani dengan tanah-tanah yang mengeras bagaikan batu yang Allah SWT sediakan bagi mereka sebagai azab, sehingga mereka tertimbun dalam tanah dan mereka dihujani dengan ya batu-batu yang sangat panas yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan sebagai azab bagi mereka. Inilah salah satu bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa amruna." Ketika datang azab kami terhadap mereka, ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas, bagian permukaan dari kampung mereka menjadi bagian bawah. Allah balikkan kampung mereka. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Lalu kami hujani, kata Allah SWT, kampung-kampung tersebut dengan batu yang mengeras. Sijil artinya batu yang tanah yang mengeras bagaikan batu yang mandud, yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah azab untuk mereka. Ya, dihujani, dilempari dengan ya batu-batu yang mengeras. Ya, dan itu sudah disiapkan, bahkan diberikan tanda yang tidak sama dengan batu-batu yang ada di bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Musawwamatan 'inda rabbika." Batu-batu tersebut telah diberi tanda di sisi Rabb engkau, tidak sama dengan batu-batu di dunia, batu-batu dari neraka. Wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Dan azab yang serupa itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Kalau ada orang melakukan perbuatan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, maka azab Allah SWT tidak jauh dari mereka, sebagaimana tidak jauhnya azab tersebut dari kaum Nabi Lut alaihi salam. Yang Allah SWT berikan kepada kaum yang menyimpang ini dari secara seksualnya. Ya, biasanya orang normal, lelaki menyukai perempuan, dan itu yang normal, ya.
Ini mereka malah menyimpang dari hal tersebut sehingga disebut dengan syawaz, ya. Mereka laki-laki penyuka laki-laki. Dan ini zaman sekarang ini sudah dikampanyekan dengan begitu dahsyat di mana-mana. Bahkan di negara-negara barat mereka sudah mengkampanyekannya dengan secara besar-besaran. Bahkan dalam gereja mereka sendiri sudah dianggap legal perkawinan sesama jenis ini. Kita sebagai umat Islam sekarang ini diserbu dengan apa yang disebut dengan LGBT, ya, lesbian, ya, gay, biseksual dan sebagainya. Untuk merusak kita ini sebagai umat Islam. Jangan ada yang tertawa. Ini bukan untuk hal yang ditertawakan. Ya. Para pendeta di Amerika, mereka sudah menikahkan, ya, lelaki dengan lelaki. Lelaki dengan lelaki menikah. Bayangkan. Hal yang tidak pernah terbayangkan oleh otak kita. Bagaimana seorang laki-laki menikah dengan laki-laki. Perempuan juga dengan perempuan sudah dinikahkan. Artinya sudah dianggap legal oleh agama mereka sendiri. Padahal hukumannya sangat berat. Dan kisah kaum Nabi Lut ini ada dalam kitab mereka. Ya. Tapi para pemuka-pemuka agama mereka, ya, melangkahi kitab-kitab tersebut. Meninggalkan kitab-kitab tersebut. Dengan alasan HAM. Dengan alasan, ya, hak asasi manusia dan sebagainya. Kita sebagai kaum muslimin harus berhati-hati dari perbuatan seperti ini. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW telah mengingatkan kita semua dari, ya, hal seperti ini. Yaitu rasa suka laki-laki kepada sesama laki-laki. Kata Rasulullah SAW, Inna akhwafu ma akhafu alaikum man amila amala qaumi Lut. Sesungguhnya hal yang paling mengkhawatirkan saya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut di tengah kalian ini. Rasulullah begitu khawatir kepada kita ini. Karena Rasulullah sangat kasih, sangat sayang, sangat peduli dengan kita. Jangan sampai perbuatan kaum Nabi Lut ini menimpa kita semua sebagai umat Islam. Kita harus berhati-hati, harus menjauhi, harus mencegah segala sebab-sebab yang membuat seseorang, ya, terjangkiti hal seperti ini. Kata Rasulullah, sesungguhnya hal yang paling mengkhawatirkan saya adalah orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut di tengah-tengah umatku. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, La'anallahu man ghayyarat tukhumal ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ya. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk wali, untuk berhala, untuk patung dan sebagainya. La'anallahu man la'ana walidai. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya atau menjadi penyebab kedua orang tuanya dimaki, dihina oleh orang lain. La'anallahu man tawalla ghaira mawali. Allah melaknat budak yang dimerdekakan tapi memberikan walaknya, ya, kepada selain tuannya. La'anallahu man kamahal a'ma minal ard. Allah laknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalannya. Ada orang buta, ya, berjalan, kemudian dia bertanya jalan ke mana jalannya? Kita tahu jalannya, tapi kita, oh, jalannya ke sana, padahal jalannya bukan ke situ. Nah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang tidak buta boleh kita sesatkan jalannya. Orang bertanya jalan, ya, kalau nggak tahu bilang saya nggak tahu, ya. Jangan sok tahu, oh, ke sana jalannya, ternyata orang tersebut nyasar kemana-mana. Ini tidak dibenarkan, ya. Bahkan kalau orang buta yang disesatkan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, la'anallahu man attabahimatan. Allah laknat orang yang mendatangi hewan. Di zaman sekarang ini, ya, bahkan hewan pun disukai oleh laki-laki, oleh perempuan. Ya, pacarnya hewan, kucing, anjing dan sebagainya, ya. Jadi memang sudah rusak, ya. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan. Rasulullah SAW orang yang mendapatkan wahyu. Tidak ada di masa Rasulullah SAW orang yang menyukai binatang. Di zaman sekarang ada. Tapi Rasulullah SAW sudah mengingatkan 14 abad yang lalu. La'anallahu man atal bahimah. Allah laknat orang yang mendatangi, yang menggauli siapa? Binatang. Binatang piaraan dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah laknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Itu diucapkan oleh Rasulullah 3 kali. Ya, menunjukkan bahwa hal ini sangat penting untuk diingat oleh kaum muslimin semuanya. Allah laknat orang yang mendatangi atau melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Lut alaihi salam. Ya. Jangan sampai ada orang Islam yang melakukan hal seperti itu. Itu penyakit yang harus dikikis habis dari dalam diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan ancaman bagi orang yang melakukan hal seperti ini. Kata Rasulullah SAW, la yanzurullah ila rajulin atar rajula. Allah tidak akan lihat, ya,
seseorang lelaki yang mendatangi seorang laki. Pahamlah kalian maksud mendatangi ya, kalau udah gede ya. Yakni laki-laki suka dengan laki-laki, bergaul ya, suami istri laki-laki dengan laki-laki. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw imra'atan fid dubur, atau orang yang menggauli istrinya tapi di duburnya. Ya, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan yang penuh rahmat, dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan ancaman yang lebih berat dari itu, di akhirat tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, dilaknat di dunia dan di akhirat. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah SAW mengingatkan kepada para penguasa kaum muslimin, ya, kalau di suatu negara tegak pemerintahan Islam, ya, tegak hukum-hukum Islam, dan ada orang yang melakukan perbuatan liwat ini, perbuatan penyuka sama jenis ini, maka pelakunya, ya, dan pasangannya itu harus dibunuh kedua-duanya. Tapi ini ditegakkan oleh pemerintahan Islam, bukan oleh pribadi-pribadi kaum muslimin. Ya, kata Rasulullah SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Siapa yang kalian dapati, kalian lihat dia melakukan perbuatan kaum Lut ini, maka bunuhlah pelakunya dan juga pasangannya. Ya, ini hukuman yang sangat berat, ya, yang harus kita sadari semua. Tapi ini jangan anarkis ya. Baru bukan tugas pribadi ya kaum muslimin, tapi tugas pemerintahan kaum muslimin. Ya, adanya ancaman yang Allah sebutkan, bahkan azab yang Allah sebutkan bagi orang yang melakukan liwat ini, ya, homoseksual, itu menunjukkan bahwa perbuatan ini sangat besar dosanya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim harus menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan timbulnya penyakit ini. Apa sebab-sebab timbulnya liwat atau suka sama jenis ini? Di antaranya kata para ulama adalah pornografi yang sekarang menyerbu negeri kaum muslimin. Begitu mudah, ya. Begitu mudah untuk dilihat, disaksikan, dan ditonton. Ini adalah sebab utamanya tersebarnya pornografi. Ya, bahkan kalau zaman dahulu mungkin pornografi itu susah diperoleh, ya. Tapi sekarang ini ada di tangan kita masing-masing dengan handphone yang kita bawa. Maka kita harus berhati-hati dari alat ini, karena dia di samping membawa manfaat, mudaratnya juga besar kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Kemudian juga adalah at-tasahul fi kashfil aurah, bermudah-mudahan dalam menyingkap aurat. Lihatlah laki-laki dengan laki-laki, kadang telanjang dada, ya, kadang malah tidur dalam satu selimut, dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh tidur dalam satu selimut laki-laki dengan laki-laki. Dan ini penyebabnya juga ada laki-laki yang olahraga, pahanya kelihatan, dadanya kelihatan, dan sebagainya. Padahal kata Rasulullah SAW, al-fakhizu aurah, paha itu adalah aurat. Ini kalau kalian berolahraga ini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai pahanya terlihat, dadanya terlihat. Harus pakai pakaian yang menutupi aurat semuanya. Ya, memang aurat laki-laki itu dari surrah ila rukbah, dari pusar ke lutut. Tapi yang hal lain pun harus ditutup. Ya, pakai baju. Karena ini adalah salah satu penyebab apa? Penyebab timbulnya hal-hal seperti itu. Di antara sebabnya juga adalah al-bu'du aniddin, jauh dari agama. Rata-rata orang yang, ya, melakukan homoseksual itu adalah orang yang tidak mengetahui agama, ya, tidak kenal dengan agama sama sekali, tidak kenal dengan iman, tidak mendirikan solat, bahkan tidak bisa baca Al-Quran dan sebagainya, sehingga mereka begitu mudah untuk dirusak, ya, mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian juga as-suhbatu as-sayyi'ah, pertemanan yang buruk. Ini juga harus diperhatikan, siapa yang jadi teman kita. Kalau ada hal-hal aneh yang dia lakukan terkait hal ini, maka kalian jauhi, ya. Suka megang-megang hal-hal yang sensitif, ya, bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang. Ini adalah ciri-cirinya, maka ini harus dijauhi. Kita tidak curiga kepada teman, tapi hal-hal seperti ini harus kita jauhi. Apalagi di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini, ya, ini adalah hal yang sudah menjadi isu internasional. Mereka mempropagandakannya kemana-mana, ya. Bahkan lewat alat-alat yang kita anggap hal biasa, tapi itulah simbol-simbol mereka, ya. Mainan-mainan anak, buku-buku pelajaran, ya, mereka semua isi dengan propaganda LGBT ini. Hal tersebut bisa merusak kita semua sebagai kaum muslimin. Kalau sudah rusak,
ya, maka agamanya akan rusak, akhlaknya akan rusak, moralnya juga akan rusak, harga dirinya akan rusak, keluarganya akan rusak, kehidupannya akan rusak. Oleh sebab itu kita berhati-hati. Sesungguhnya peringatan-peringatan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim itu bukan hanya untuk umat yang merasakan peringatan tersebut, tapi juga untuk yang hidup setelahnya. Azab yang menimpa kaum Lut itu bisa menimpa siapa saja, ya. Bahkan dalam beberapa sejarah dalam negeri Indonesia ini pernah dikisahkan ada yang melakukan hal yang sama, kemudian puncak gunung itu dihempaskan kepada mereka, dijatuhkan puncak, diangkat puncak gunung itu lalu dilemparkan ke kampung yang melakukan hal tersebut. Bisa menimpa siapa saja. Azab itu bisa menimpa siapa saja. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati, perlu mendalami agama, perlu menjaga aurat, perlu melihat siapa teman kita, perlu melihat lingkungan kita, ya, perlu berhati-hati dari orang-orang seperti itu. Menjauhi, ya, hal-hal yang membawa kita kepada hal tersebut, pornografi dan sebagainya. Ini hal yang penting untuk kita ketahui. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala as-sayyi'at wal munkarat, dari segala perbuatan buruk, perbuatan mungkar wal ma'asi, dan juga maksiat-maksiat yang semakin hari semakin banyak mengelilingi kita semua ini. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.